Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali di brevet angkatan yang ke-7 kali ini. Masih bersama saya, dan materi hari ini adalah masih terkait dengan PPh orang pribadi untuk sesi yang kedua dan yang nanti siang sesi ketiga ya. Jadi nanti hari ini ada dua sesi. em, Pagi dan nanti dilanjutkan sesi keduanya nanti jam 10 ya, kurang lebih jam 10 setengah 11 nanti. Nah, saya akan langsung bagikan materinya di sini. Kemarin sudah sampai terakhir ini ya, perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri di sini. Nah, em, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya adalah cara penghitungan PPh orang pribadi. Nah, ini adalah inti dari PPh orang pribadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk cara penghitungan sendiri nanti kita akan em, tiga hal ya. Jadi di sini penghitungan PPh orang pribadi. Jadi untuk saat ini PPh orang pribadi itu dibedakan menjadi dua, PPh orang pribadi karyawan dan PPh pribadi non karyawan gitu. Atau pekerja bebas gitu ya, kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, untuk yang karyawan, itu nanti fokusnya di penghitungan PPh pasal 21. Karena kan PPh pasal 21 itu pasti dikenakan ke orang pribadi dalam rangka sehubungan dengan pekerjaan gitu ya. Jadi dia akan dihitung berapa sih PPh-nya atas gaji yang diterima, kemudian em, apa tunjangan dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang PPh non karyawan itu kita fokusnya nanti akan tiga hal, menggunakan mekanisme umum, menggunakan norma, dan menggunakan PPh final UMKM gitu. Nah, cuman catatannya di sini dalam prakteknya itu bisa saja dua dari tiga penghitungan ini nanti akan gabung ke dalam satu SPT gitu. Jadi masing-masing dari sini mekanisme umum atau dia menggunakan pembukuan, menggunakan norma, ataukah dia menggunakan UMKM gitu. Tapi dalam realitanya orang pribadi tersebut bisa saja menghitung dengan dua mekanisme yang berbeda. Katakanlah dokter gitu ya, misalkan dokter yang punya usaha apotek misalkan, maka dia nanti akan menghitungnya dua hal, bisa menggunakan norma, bisa menggunakan norma dan UMKM misalkan. Atau contoh lainnya, katakanlah seorang karyawan, tapi dia juga punya usaha coffee shop misalkan, maka dia juga nanti akan menghitung dengan dua cara yang berbeda seperti itu. Jadi em, apa di sini bisa bisa jadi kita pelajari tiga hal ini, mekanisme umum, menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN, dan PPh final UMKM di sini ya contohnya. Gitu. Nah, kemudian kenapa sih dibedakan itu ya, dibedakan tiga hal tadi? Jadi untuk yang ini, ya, jadi pertama yang harus dibedakan, jadi kita fokusnya di PPh non karyawan dulu ya Bapak Ibu ya, karena untuk yang karyawan itu nanti akan diarahkannya di materi PPh pasal 21 nanti. Nah, di sini berarti non karyawan. Nah, untuk yang non karyawan itu pembedaannya adalah dari sisi omsetnya dulu. Jadi yang harus dibedakan, di breakdown dulu adalah kira-kira kalau saya punya usaha, itu omsetnya berapa sih gitu. Usaha ini bisa berupa pekerjaan bebas atau bisa berupa dari kegiatan usaha ya. Kegiatan bebas itu artinya contohnya yang sifatnya profesi ya. Dokter, notaris, pengacara, penilai, kemudian ada aktor film, pemain sinetron, kemudian atlet dan sebagainya itu adalah para pekerja bebas gitu. Sementara kalau kegiatan usaha ya, ya kita usaha ya, entah itu UMKM ataupun bukan UMKM seperti itu. Jadi kita breakdown lagi menjadi ada yang di atas 4,8, ada yang di bawah 4,8 miliar di sini.
Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas ini. Nah, kemudian dari yang di atas itu dia wajib pembukuan di sini. Jadi ketika sudah omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, maka dia wajib pembukuan. Dia wajib membuat laporan keuangan di sini. Itu kuncinya di situ. Nah, ketika dia sudah menggunakan pembukuan, maka penghitungan PPh-nya adalah menggunakan mekanisme umum di sini. Menggunakan mekanisme umum dan kalau di bawah 4,8 miliar, maka dia boleh memilih. Jadi kalau misalkan katakanlah omsetnya itu masih 4 miliar, 3 miliar, 4,5 miliar gitu dalam 1 tahun ya, sini, maka dia boleh memilih. Boleh memilih untuk tetap pembukuan, artinya dia menggunakan mekanisme umum, ataukah boleh memilih menggunakan norma, ataukah kalau misalkan ternyata dia UMKM, usahanya ya klasifikasinya adalah UMKM, pedagang gitu, maka dia boleh menggunakan PP, kalau sekarang jadi PP 55 ya di sini ya, gitu. PP 55 tahun 2022, karena PP 23 sudah direvisi menjadi PP 55 kemarin, gitu. Jadi boleh melakukan pencatatan. Gitu. Jadi fokusnya di sini adalah eh, pakai pembukuan, pakai norma, ataukah nanti pakai UMKM. Nah, kemudian kemarin juga ada ya terkait dengan ini. Jadi sebelum HPP, jadi kan tarifnya seperti ini ya. Jadi pasal 17 itu adalah tarif HPP. Sini, tarif pasal 17. Nah, hmm, dan juga angka di atas ini. Oke. Jadi ini ya, kalau sebelum adanya HPP ya, jadi untuk tahun itu 0 sampai 50 itu tarif, harusnya di sini maaf, harusnya di sini ada 5% ya. 5% di sini. Nanti saya coba perbaiki 5%, kemudian 50 sampai 250 itu 15, 250 sampai 500 itu 25, di atas 500 itu adalah 30%. Ini sebelum Undang-Undang HPP atau sebelum tahun pajak 2022. Nah, setelah 2022 itu ada perubahan. Nah, kalau dulu cara menghitungnya seperti ini ya. Jadi, misalkan penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 737. Ya, jadi misalkan ini basic ya untuk menghitung PPh orang pribadi. Jadi kita menggunakan pasal 17. Misalkan Tuan Budiman yang berstatus menikah memiliki 1 orang anak, pada tahun 2021 memiliki penghasilan neto. Gitu. Jadi di sini sudah di state penghasilan netonya adalah 800 juta di sini. Penghasilan netonya. Nah, kemudian berapa PPh pasal 2, ini 21 ya, maaf, 21. Nah, maka di sini 800 juta itu dikurangi dengan PTKP, ketemu angka 737. Jadi penghasilan kena pajak atau PHKP itu adalah neto dikurangi PTKP. Maka 10 ya. Jadi ini masih pakai tarif yang masih pakai lapisan yang lama. Jadi kalau 700 juta itu artinya berada di layer atau lapisan keempat ya. 5, 15, 25, dan 30. Kenapa harus harus seperti ini cara penghitungannya? Karena PPh orang pribadi itu menggunakan tarif progresif. Tarif progresif itu artinya semakin besar penghasilan, semakin besar lapisan pajaknya. Jadi tidak tidak langsung serta-merta misalkan 700 juta kali 30%, nggak seperti itu. Tapi berlapis. Lapisan awal, lapisan berikutnya, sampai nanti lapisan paling atas, itu disesuaikan tarifnya masing-masing. Kemudian di sini ada angka maksimum masing-masingnya. Jadi di sini ya, angka maksimum masing-masing. Angka ini diperoleh dari mana? Angka ini diperoleh dari yang antara itu. Misalkan ini ya. Jadi
50 maksimalnya berapa? Ya berarti 0 sampai 50 ya. Kan di sini 0 sampai 50. Artinya 50 dikurangi 0 berapa? 50. Kemudian 250 dikurangi 50. Tes tadi saya sempat keluar ya. Iya, Kak. Oh ya, tadi sampai mana penjelasannya? Tarif progresif, Pak. Oh, oke. Sebentar saya coba ya, soalnya sinyalnya agak kurang bagus di sini, saya coba ini lagi. Oke, kita lanjutkan. Ini ya, jadi ini kita jumlahkan semuanya, maka jumlah jumlah PPh terutangnya adalah sebesar 166 juta ini. Gitu. Ini adalah jumlah terutangnya. Gitu. Nah, kita coba bandingkan dengan setelah adanya HPP di sini. Kalau setelah HPP, ini tarifnya masih sama ya. Tarifnya masih sama semua. Hanya hanya di sini ada perubahan, ada kenaikan. Di sini dari yang awalnya itu adalah 50 menjadi 60 juta. Dan di sini otomatis jadi berubah ya. Dari yang awalnya tadi 50 menjadi 60. Kalau ini tetap 250, layar ketiga ini masih tetap. Nah, yang ini 30 miliar, sorry, 30%, itu kan kalau tadi batasannya hanya sampai maksimal 500 juta gitu ya. Maksudnya di atas 500 juta udah nggak ada batas maksimal lagi gitu. Pokoknya berapapun, kalau sudah di atas 500 ya udah, pokoknya 30%. Nah, kalau sekarang dibatasin sampai dengan 5 miliar di sini. Jadi 500 sampai 5 miliar itu adalah 30%. Di atas 5 miliar baru 35%. Jadi ada tambahan layer baru yakni 35%. Ini untuk eh, lebih ke asas keadilan juga ya. Jadi kalau yang bawah itu dinaikkan batasannya, kalau yang di atas itu dinaikkan juga batasan tarifnya ya gitu. Jadi ini diseret, dimajuin 10 juta. Ini juga nanti akan berpengaruh. Nah, sementara baru sisanya, yang ini ya, yang 5 miliar itu berarti dapat tarif yang lebih tinggi seperti itu. Jadi lebih fair gitu ya. Nah, cara hitungannya juga sama ya. Ini yang tadi 50 menjadi 60, yang ini yang awalnya 200 menjadi 190. Sama ya, ini angkanya dari mana? Angka dari 250 dikurangi 60 juta. Kemudian ini juga masih sama, layar ketiga masih sama, layar keempat juga masih sama. Karena
belum mencapai 4 belum mencapai 5 miliar ya, artinya masih 30%. Jadi sebenarnya selisihnya ya lumayan ya, 1 juta gitu ya, dibandingkan dengan jadi dengan asumsi yang sama persis penghasilan kena pajaknya, misalkan ini ya 737, sebelum adanya HPP kita bayar pajaknya sebesar 166 juta. Kalau misalkan setelah HPP dengan asumsi sama persis, itu kita berkurang 1 juta rupiah. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, perbedaan tarif antara sebelum HPP dan setelah HPP. Nah, ini yang harus dikuasai ya, karena ini basic, nanti setiap menghitung PP orang pribadi pasti ketemu pasal 17. Nah, cuman di sini, em, oh ya, satu lagi tambahannya adalah dalam menghitung penghasilan kena pajak, itu kita ada fasilitas pembulatan ribuan ke bawah. Gitu. Jadi di sini pasal 17 ayat 1, penghasilan kena pajak itu pembulatan ribuan ke bawah ya. Contohnya gini, jumlah penghasilan netonya, misalkan penghasilan neto ya, ini 151.998 rupiah. Jadi ada 998-nya ini. Ekstrimnya seperti itu ya. Dikurangi dengan PTKP di sini. PTKP-nya sekian. Harusnya misalkan 151 dikurangi PTKP, harusnya kan masih ada ini ya, angkanya masih ada 998 ini. Berhubung kita bulatkan ribuan ini hilang. Ya, jadi walaupun misalnya ini kan tinggal 2 rupiah saja sudah 1.000 gitu ya, tapi tetap dibulatkan ribuan ke bawah. Oke, baru nanti sisanya ya selisihnya tetap sama ya tadi ya, hitung PPh terutangnya berapa. Gitu. Jadi kalau ini dibulatkan ribuan ke bawah seperti ini ya. Mau berapapun ribuannya, mau berapapun ratusannya ya di sini ya. Mau 100, 200, 999, itu tetap dibulatkan ribuannya ke bawah. Jadi yang ratusan rupiahnya tadi itu hilang. Seperti itu. Nah, di sini juga kita ada smart solusinya ya, ada cara cepatnya juga. Kalau tadi kan harus menghitung layer-layer tadi ya, misalkan 200 juta misalkan, maka 5% kali 60, kemudian sisanya baru dikalikan 15% gitu kan. Gitu. Eh, eh, Smart solutionnya ya. Walaupun ya ini bukan bukan saya juga yang menemukan dari materi sebelumnya di internet gitu ya. Kemudian saya coba tarik kesimpulan gitu. Ini bisa digunakan untuk semua jenis lapisan layer gitu ya. Gitu. Ini kalau sebelum adanya hal ini pengurangnya. Jadi kalau sebelum adanya HPP, nilai pengurangnya itu adalah 5 juta, 30 juta, dan 55 juta. Seperti ini. Nanti ada caranya. Misalkan gini ya. Nah, kalau setelah HPP, itu nilainya menjadi 6 juta, 31 juta, 5, 6, 306 juta. Jadi di sini dari awalnya 5 menjadi 6, awalnya 30 menjadi 31, awalnya 55 menjadi 56. Seperti itu. Nah, cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya langsung ya, jadi tidak pakai lapisan, jadi langsung 5% atau tarif ya di sini, tarif lapisan, dikalikan PHKP-nya, jadi langsung ya penghasilan kena pajaknya berapa, kemudian langsung dikurangi. Caranya misalkan tadi dengan cara yang sama ya, dengan cara yang lama, tadi kan kita harus hitung dengan menggunakan tarif 22, sorry, tarif tahun 2022, itu dengan cara yang lama, ini kan harus lapisan seperti ini ya, 5%, 15, 25, 30 gitu ya. Kalau dengan cara yang baru, langsung ini tarif pasal 17 ya, lapisan keempat,
langsung dikurangi dengan 55 juta. Ini sebelum adanya HPP ya. Jadi sebelum adanya HPP kan berarti dikurangi 55 juta ya. Hasilnya sama harusnya. Kita bandingkan itu berarti langsung saja. 337 kan berarti di lapisan ketiga ya, lapisan 25%. 25% itu artinya pengurangnya adalah 31 juta. Harusnya hasilnya sama. 53.250. Nanti bisa Bapak Ibu coba praktekkan sendiri mau mau angka random ya, angka berapapun penghasilan kena pajak 600 itu kan harusnya 60, kemudian ini ya 60, 190, 250, kemudian terakhir 100 gitu ya. Maka hasilnya pun nanti harusnya sama jika dengan cara cepat gitu ya. Kalau cara cepat berarti berapa? Ya berarti 600 juta kali 30% dikurangi dengan 56 juta. Jadi yang harus diperhatikan yang ininya tadi. Angka pengurangnya ya di sini ya. Jadi kalau setelah HPP itu layer kedua 6 juta, layer ketiga 31 juta, layer keempat itu 56 juta, dan layer terakhir itu 306 juta. Gitu ya. Jadi ini yang harus diingat gitu. Jadi biar kalau misalkan nanti ujian gitu ya, ujian atau misalkan mau mengerjakan soal seperti itu, ini bisa kita gunakan gitu ya. Kalau misalkan daripada harus buat layer-layer seperti ini. Gitu. Biar lebih cepat ya, karena kan kalau ujian kan ya terkait dengan waktu juga ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya eh, PPh pasal 21, sorry. Eh, PPh orang pribadi itu juga mengenal kredit pajak ya, karena gimana pun orang pribadi itu adalah dihitungnya tahunan gitu. Jadi pajak orang pribadi itu dihitung selama 1 tahun. Sementara dalam 1 tahun itu kan kita bisa saja mendapatkan bukti potong ya, yang sudah dipotong pajak gitu. Yang kemarin ada yang bersifat final, ada yang tidak bersifat final seperti itu. Nah, untuk kredit pajak PPh orang pribadi itu bisa saja ada PPh pasal 21 jelas ya. Misalkan katakanlah seorang dosen gitu ya, seorang dosen kemudian dia mengajar sebuah seminar misalkan. Nah, atas eh, narasumber seminar tadi itu dipotong PPh pasal 21 misalkan, atas fee-nya tadi. Nah, itu kan bisa jadi eh, buat dia itu bisa menjadi kredit pajak di situ. Atau contoh lain katakanlah seorang notaris misalkan. Notaris kerjasama dengan bank gitu ya. Nah, biasanya tiap bulan itu bank mungkin akan ngasih fee. Nah, fee tersebut itu biasanya sudah dipotong PPh pasal 21. Dan tiap bulan itu berarti notaris tersebut akan mendapatkan bukti potong PPh pasal 21. Gitu. Atau misalkan ada PPh pasal 22 terkait dengan eh, apa? Katakanlah kita punya rekanan dengan pemerintah misalkan. Itu biasanya dapat potongan PPh pasal 21, bukti potongnya. Ada juga PPh pasal 23 misalkan terkait dengan kita memberikan eh, sewa misalkan ya gitu. Kalau jasa itu untuk badan ya, tapi kalau untuk sewa itu bisa orang pribadi bisa juga badan gitu. Jadi misalkan katakanlah kita punya rental mobil gitu ya misalkan atas nama orang pribadi. Kita punya usaha rental mobil, nah atas rental mobil itu kan otomatis kita akan dipotong penghasilan berupa sewa. Nah, itu berarti bisa jadi kredit pajak gitu. Pasal 24 itu adalah kalau misalkan kita punya penghasilan dari luar negeri yang itu sudah dipotong pajak di sana, nah nanti penghitungannya menggunakan PPh pasal 24 gitu. Jadi misalkan kita punya penghasilan luar negeri nih, kemudian dipotong katakanlah 2 juta misalkan. Nah, nanti harus hitung dulu 2 juta ini kira-kira boleh dikreditkan semuanya atau tidak seperti itu.
gitu. Kalau misalkan kita dapat penghasilan tadi ya dari luar negeri yang sudah ada pemotongan pajaknya. Kalau nggak ada ya sudah berarti tidak ada kredit pasal 24 di situ. Kemudian yang terakhir adalah PPh pasal 25 ya, yang angsuran tiap bulan kemarin. Gitu. Jadi apa PPh pasal 25 itu adalah sebagai apa ya fasilitas gitu ya, fasilitas angsuran seperti itu. Karena analoginya ya sama seperti kalau kita kredit kendaraan gitu ya, atau kita beli kendaraan seperti itu. Kalau kita kredit kendaraan, itu kan biasanya kita bayar dulu uang mukanya, sisanya dilunasi dengan cara mengangsur gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, kalau pajak itu kebalikannya. Pajak itu adalah dihitungnya setahun gitu ya, pajaknya berapa setahun. Kemudian untuk mengurangi beban membayar setahun full tadi, maka boleh untuk mencicil, boleh untuk mengangsur setahun eh, selama setahun ini gitu ya. Jadi misalkan katakanlah sekarang tahun pajak 2023 gitu. Nah, kita boleh mengangsur dari Januari sampai Desember, kira-kira kita mau mengangsur pasal 25-nya seberapa? Per bulan 1 juta misalkan. Oke, kita angsur 1 bulan 1 juta tiap bulannya. Baru nanti setelah tahun depan gitu ya, 2024 dihitung semua penghasilan kita, ketemu pajaknya katakanlah 20 juta misalkan. Total selama setahun 2023. Nah, berarti pasal 25-nya tadi yang sudah kita bayarkan, yang 1 juta, 1 juta terus, berarti kan selama setahun ada 12 juta di situ. Nah, berarti kan sisanya yang berarti 8 juta itu adalah PPh pasal 29. Jadi analoginya dibalik ya dengan kalau misalkan kita mencicil kendaraan yang biasanya kalau itu kan berarti uang muka dulu baru sisanya diangsur. Nah, kalau sekarang kalau dipajak itu adalah mengangsur dulu kemudian sisanya itu baru nanti dibayarkan di sebelum SPT tahunan dilaporkan gitu. Atau istilahnya adalah PPh pasal 29 seperti itu. Kurang lebih itu ya. Jadi apa tentang kredit pajak. Nah, kemudian pasal 25 sendiri ada ketentuan untuk sekarang itu tidak perlu dilaporkan gitu ya. Jadi kalau misalkan apa mau store gitu ya. Penyetoran pasal 25 itu adalah tiap tanggal 15 bulan berikutnya gitu. Jadi maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misalkan katakanlah Januari berarti di storekannya maksimal adalah tanggal 15 Februari. Februari maksimal tanggal 15 Maret seperti itu ya. Jadi em, tiap maksimal maksimal ya, bukan tiap tanggal gitu. Kemudian dalam tahun berjalan, kadang-kadang DJP menerbitkan STT pasal 25. Ini karena apa? Karena bisa jadi ada yang belum dilaporkan. Gitu. Contohnya, kondisinya misalkan seperti ini. Saya buatkan ilustrasinya. Nah, misalkan angsurannya gitu ya. Angsuran 25-nya sebesar 1 juta gitu ya, misalkan. Gitu. Nah, 1 juta. Nah, kemudian Januari gitu ya. Misalkan Januari, Februari, Maret sampai nanti misalkan sampai Desember lah gitu ya, sampai Desember di sini gitu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ternyata misalkan ini harusnya kan 1 juta, 1 juta, 1 juta terus gitu ya sampai Desember gitu. Nah, misalkan ada satu bulan gitu, katakanlah bulan Juli gitu ya, misalkan bulan Juli ternyata dia nggak setor nih, nggak store, lupa store gitu ya, misalkan gitu, lupa store eh, harusnya store tiap tanggal 15 gitu ya misalkan.
ternyata ditunggu sampai dengan bulan September gitu misalkan, ditunggu sampai dengan bulan September kok nggak ada di sini, nggak ada pembayaran gitu ya misalkan. Nah maka atau jangan September deh, Agustus aja misalkan gitu. Kan Juli berarti kan misalkan angsuran Juli gitu ya, harusnya kan 1 juta maksimal tanggal 15 gitu. Nah, kemudian DJP menerbitkan eh, misalkan tanggal eh, 20 gitu ya, tanggal 20 Agustus misalkan DJP DJP STP ya, STP pasal 14 ayat 3 eh, atas PPh 25 yang belum distorkan gitu. Jadi misalkan terlambat gitu ya, atau di dalam hal ini tidak distorkan gitu. Jadi kita tunggu sampai dengan batas lapornya, batas stornya tanggal 15, ternyata nggak store nih. Ya udah, DJP akan buru-buru akan menerbitkan pasal 14 ayat 3 ya terkait dengan eh, PPh pasal 25 yang PPh tahun berjalan ya, PPh tahun berjalan yang belum distorkan. Nah, berarti dia akan menagih yang 1 jutanya ini plus dendanya berapa, plus bunganya berapa, gitu. Jadi denda jadi 1 juta, pokok angsurannya ini plus bunganya. Tapi kalau misalkan sekedar terlambat setor saja, misalkan katakanlah Juli, itu ternyata dibayarkannya tanggal 20 misalkan, tanggal 20 Agustus baru distorkan. Maka yang nanti berlaku sanksi bunganya adalah hanya sebatas pasal 9 saja ya, pasal 9 ayat 2A, keterlambatan penyetoran pasal PPh masa seperti itu. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi harus harus diperhatikan juga STP-STP-nya itu pasal berapa ya. Kalau terkait dengan pasal 25 itu kadang ada yang pasal 14 ayat 3 itu kalau misalkan ternyata kita belum setor pokok pajaknya, tapi kalau ternyata kita sudah setor tapi terlambat, itu adalah pasal 9 ayat 2. Ayat 2A kalau dia SPT masa gitu ya. Seperti itu. Jadi diperhatikan juga sanksi-sanksinya ya yang ada di STP tersebut. Gitu. Oke, kita balik ke materi. Ini tadi ya pasal 25 ya. Kalau misalkan ternyata kita dapat STP, maka atas pokok pajak tadi ya yang pasal 14 tadi itu boleh dikurangkan sebagai kredit pajak. Tapi sebatas pokoknya saja. Kalau dendanya tidak boleh dikreditkan. Seperti itu. Oke, sampai sini, sampai dari cara penghitungan, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ada yang mungkin masih kurang jelas, silakan. Oke, kalau belum, kita lanjutkan dengan pembahasan penghasilan tidak kena pajak. Ini juga salah satu elemen yang harus diketahui ya, karena ini basic, ya, harus pasti ada di setiap penghitungan PPh orang pribadi. Jadi ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak gitu. Nah, apa itu PTKP? Sederhananya PTKP itu adalah semacam fasilitas ya, fasilitas yang diberikan oleh negara untuk mengurangi beban pajaknya gitu. Jadi apa istilahnya itu adalah semacam biaya hidup yang diperlukan untuk setiap warga negara dalam 1 tahun seperti itu. Jadi kita anggap itu adalah sebagai biaya hidup dia sebagai pertimbangan untuk mengurangi beban pajaknya gitu.
Nah, terakhir terkait dengan PTKP, aturannya sendiri ada di PMK 101 tahun 2016 ya. Jadi sudah sekitar berapa tahun ya? Sudah jadi berapa tahun? Sudah 7 tahun ya berarti ya. Eh, 16. Ya sekitar sekitar 7 tahunan itu belum ada perubahan. Terakhir diubah itu tahun 2016. Karena sebelumnya itu PTKP-nya naik-naik terus ya gitu. Terakhir 54 juta setahun satu orang. Sebelumnya kan ada 36 juta, sebelumnya lagi ada 24 juta dan seterusnya. Karena dia memang mengikuti tadi ya biaya hidup, inflasi segala macamnya gitu. Dulu ada sempat ada pertimbangan PTKP-nya itu disesuaikan dengan UMR daerah masing-masing gitu ya. Cuman kan agak rumit juga ya kalau seperti itu karena UMR kan bisa saja karena UMR sudah pasti berbeda masing-masing daerah gitu. Contoh katakanlah di Kota Bekasi itu mungkin 4 juta, hampir 5 juta ya kalau nggak salah ya. Itu sebulan gitu. Asumsi berarti kalau setahun, berarti kan asumsinya 4 kali 12 bulan gitu ya. Kurang lebih seperti itu gitu. Sementara itu pun juga masih di bawah PTKP yang sekarang gitu. Jadi kalau PTKP sekarang asumsinya itu kan 54 juta ya di sini ya. 54 juta kalau kita bagi dengan 12 itu kan berarti 4,5 juta per bulan. Gitu. Asumsinya berarti ya tadi batas minimum biaya hidup seseorang adalah 4,5 juta per bulan. Gitu. Jadi lebih besar dari UMR daerah di daerah ya gitu. Gitu. Makanya kalau seperti ini berarti ya kalau bisa ditarik kesimpulan gitu ya katakanlah eh, apa kalau di daerah-daerah yang padat karya, yang perusahaannya menggunakan padat karya, contohnya kayak di Cikarang, Karawang gitu kan, itu padat karya ya, karena karyawannya banyak, UMR-nya juga tinggi gitu ya, gitu. Nah, sementara biaya hidupnya juga tinggi, ya otomatis pajaknya itu ya apa namanya tetap dipotong pajak ya, tapi istilahnya biaya hidupnya lebih tinggi daripada UMR-nya misalkan seperti itu. Dibandingkan misalkan katakanlah kalau kita UMR Jogja gitu ya. UMR Jogja itu hanya sekitar 2 juta sekian. Tapi juga biaya hidupnya juga kan lebih murah gitu ya gitu. Jadi beban pajaknya juga harusnya jadi lebih rendah seperti itu. Jadi ini jadi untuk satu orangnya adalah 54 juta. Kemudian tidak kena pajaknya untuk setiap tambahan menikah itu adalah 4,5 juta lagi. Jadi semakin jadi beban apa biaya hidup itu kan bertambah gitu ya. Misalkan untuk diri sendiri, kalau dia menikah berarti ada tambahan biaya lagi. Kalau dia ada tambahan tanggungan, dia akan ditambah lagi gitu ya. Jadi sebagai tadi ya PTKP adalah sebagai fasilitas yang diberikan oleh negara untuk mengurangi beban pajaknya dia gitu dengan cara mengurangi penghasilan neto nanti gitu. Nah, terkait dengan tambahan tanggungan itu adalah maksimal 3 orang ya gitu. Pak, kalau misalkan anak saya kan 5 Pak gitu. Berarti yang boleh dijadikan tanggungan berarti cuma 3 dong Pak. Benar. Jadi yang paling 3 yang termuda ya. 3 yang termuda itu eh, harus harus apa namanya boleh ditanggung gitu ya. Tapi kalau yang sisanya yang 2 tadi ya berarti tidak bisa ditanggung karena maksimal adalah 3 orang. Tuh. Oke. Nah ini adalah nilai-nilainya ya. Kalau misalkan katakanlah eh, TK0, TK1 dan sebagainya seperti itu. Jadi dia mengikuti aja. Misalkan maksimal di sini K3 ya. K3 kalau dia menikah gitu ya, menikah K3 dengan 3 tanggungan gitu.
KI di sini adalah kalau misalkan ternyata penghasilan suami istri ini digabung, gitu ya. Nanti ada mekanisme penghitungan, katakanlah kalau misalkan suami istri sama-sama bekerja kemudian ditanggung, gitu ya. Nanti PTKP-nya juga ikut ditanggung. Nanti kita juga akan ada simulasinya seperti itu. Ini angka-angkanya, jadi ditambahkan gitu ya. Jadi misalkan K0 berarti 54 ditambah 4,5 juta tadi. K1 berarti 54 ditambah 4,5 karena dia menikah plus tanggungan satu orang anak gitu ya misalkan. Gitu. Tanggungan ini di luar menikah ya. Jadi menikah itu sudah ada tanggungannya sendiri di sini. Jadi misalkan K0 misalkan. Itu artinya diri sendiri plus menikah gitu ya tanpa adanya tanggungan. Jadi tanggungan itu di luar yang K tadi ya, kawin tadi ya gitu. Gitu. Seperti ini. Nah, kemudian tanggungan, khusus tanggungan itu syaratnya cuman ada ini. Jadi yang boleh ditanggung itu ada yang sedara, ada yang semenda. Sedara itu cuman untuk yang anak kandung dan orang tua saja, sementara kalau semenda itu adalah mertua, anak tiri dan anak angkat. Semenda itu artinya eh, apa? Sedarah dari pasangan kita ya. Jadi misalkan sedarah dengan saya artinya kan satu derajat ke atas, satu derajat ke bawah, itu kan cuman orang tua ataupun anak kandung seperti itu. Jadi satu derajat ke atas, satu derajat ke bawah. Syaratnya itu. Nggak boleh ke samping, nggak boleh 2 tingkat, nggak boleh 2 tingkat ke bawah, juga nggak boleh. Jadi yang boleh jadi tanggungan, saudara itu cuma orang tua dan orang tua anak kandung ya. Jadi kalau misalkan kita menanggung katakanlah adik, kakak, paman, bibi, kakek, nenek, itu nggak bisa jadi tanggungan kita. Walaupun nyata-nyata kita nanggung ya, cuman itu nggak masuk penghitungan PTKP. Sementara semenda adalah eh, apa ya dari pasangan kita ya. Orang tua dari pasangan kita berarti kan itu mertua bagi kita kan gitu. Atau misalkan anak dari pasangan kita yang bukan darah daging kita, itu kan anak tiri namanya. Atau kalau misalkan itu kita ngangkat anak gitu ya, ngangkat anak angkat gitu ya, yang sudah sah secara hukum. Jadi ada apa namanya, ada aktenya, masuk ke kakak kita dan sebagainya, maka itu boleh jadi tanggungan. Dan syarat tanggungan itu harus kondisinya di awal tahun, tidak memiliki penghasilan selain dari yang kita tanggung tadi, dan penentuan kondisinya itu di awal tahun. Penentuan kondisinya di awal tahun ya. Jadi misalkan gini, nah seperti ini contohnya. Katakanlah pada tanggal 1 Januari 2021, Tuan Budi statusnya adalah K1, kawin dengan satu tanggungan. Pada Agustus 2021, istrinya melahirkan anak yang kedua. Nah, kalau misalkan yang diketahui seperti ini, maka PTKP tahun 2021, Tuan Budi masih berstatus K1. Jadi untuk menghitung pajak 2021, PTKP-nya adalah K1. Baru berubah menjadi K2 itu nanti di tahun depannya, di tahun 2022. Gitu. Karena apapun perubahannya di tengah tahun itu akan mempengaruhi PTKP di tahun berikutnya, bukan di tahun tersebut. Gitu. Karena PTKP itu hanya berubahnya setiap tahun ya gitu. Jadi nggak bisa diperbarui. Misalkan Pak, kemarin anak saya lahiran, bisa nggak saya pembetulan gitu ya, pembetulan PTKP? Nggak bisa. PTKP itu hanya bisa dilakukan perubahannya di tahun depannya. Seperti itu. Seperti ini ya. Jadi misalkan anak kedua lahirnya di bulan Agustus, ya otomatis ya dia akan berubahnya nanti di tahun depan. Atau misalkan perubahan bisa bertambah, bisa berkurang ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada sekedar ilustrasi contoh dari PTKP. Kira-kira dari seperti ini, contoh seperti ini, kira-kira berapakah PTKP dari Tuan Hendra? Ya, jadi silakan dihitung kira-kira berapa PTKP dari Tuan Hendra. Gitu ya, silakan dituliskan di kolom komentar.
Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Lasmaria. Apabila orang pribadi non-NPWP menyewakan kendaraan 6 unit angkutan barang dengan total penghasilan sewa 1 bulan 40 juta, orang tersebut menggunakan jasa supir, ya, ada sebagainya. Orang pribadi menyewakan, jadi eh, bedakan antara sewa dan jasa, Bu ya, gitu. Kalau di sini kan menyadari kontraknya dulu ya, lihat lihat kontrak. Kalau sewa berarti eh, dipotongnya pasal 23. Karena kan di sini orang pribadi ya. Jadi orang kalau sewa itu tidak melihat subjeknya, badan atau orang pribadi, sewa kendaraan dipotongnya PP pasal 23. Tapi kalau misalkan jasa, ini kan jasa pengangkutan. Kalau jasa pengangkutan itu artinya dia tidak lepas supir gitu ya. Jadi dari tujuan sampai dari tempat tempat penjual sampai ke tempat pembeli gitu ya. Gitu ya. Misalkan kita jasa angkut. Nah, kalau itu berarti kita lihat pribadi atau bukan. Kalau orang pribadi kenanya pasal 21, kalau badan kenanya pasal 23 kalau dia jasa transportasi. Tapi kalau sewa kendaraan, kita lepas supir, lepas kunci, kasih dari dia itu sewa, nah berarti kenanya tetap pasal 23. Mau itu orang pribadi, mau itu badan. Kalau kalau menjadi 4%, jadi 100% lebih tinggi gitu ya. Jadi lihat lihat kontraknya dulu gitu ya. Apakah ini sewa ataukah jasa? Karena di sini kan kalau sewa tapi kok ada jasa sopirnya, ada BBM segala macam. Nah, ini sebenarnya apakah angkut ataukah sewa gitu ya? Harus dibedakan dulu di situ. Gitu. Suara yang jelas, Ibu. Suaranya kurang jelas, maaf. Mungkin bisa di chat gitu. Oke, ini ada yang sudah menjawab. Ada 63, ada 72, ada 67,5, ada 72 atau K3 gitu ya. Ada 67, 67,5 itu berarti K berapa ya? K2 ya. K2 apakah apakah kalau sudah dipotong PPh jasa sewa tidak perlu lagi menghitungkan, Pak? Bisa ya kreditkan, kredit. Jadi eh, kita minta bukti potongnya oleh pemberi kerja, mereka motongnya pas kalau pasal 21 tetap bisa dikreditkan, kalau pasal 23 juga tetap bisa dikreditkan gitu. Jadi dua-duanya itu tetap perlu menghitung tahunannya ya. Jadi penghasilan atas sewa tadi dimasukkan di SPT tahunan dan bukti potongnya juga harus dikreditkan. Seperti itu. Oke, jawabannya K2 ya. Kita coba cek K2. Pertama yang tidak boleh adalah Anton ya. Kenapa Anton tidak boleh ditanggung? Karena dia sudah menikah gitu ya. Kan dia sudah menikah ya. Di sini kan istri Lina kan sebagai istri Anton ya. Artinya kan dia tidak boleh gitu ya. Sudah tidak bisa ditanggung karena dia sudah memiliki Anton jelas ya. Jadi yang ditanggung di sini adalah Andri dan Lina ya sebagai anak gitu ya. Yang sebagai anak boleh.
Linda tidak bisa ditanggung. Kenapa? Karena di sini pensiunan PNS ya, artinya dia masih punya penghasilan di luar dari tanggungan Tuan Hendra di sini. Imah juga sama, dia adik kandungnya, maka eh, dia apa namanya tidak boleh ditanggung. Jadi jawabannya adalah K2 ya. K2 itu berarti sebesar 67.500. Gitu. Oke, sudah benar semuanya. Oke. Dari Ibu Arum, TK juga bisa menanggung, bisa gitu ya. Jadi misalkan gampangnya misalkan kita menanggung orang tua gitu ya. Jadi walaupun kita belum menikah, tapi kita menanggung orang tua kita dua-duanya gitu ya misalkan. Karena memang belum orang tua kita nggak ada penghasilan lain dan sebagainya, ya boleh gitu ya. Berarti berapa ya? K2 gitu ya. Kalau dua-duanya kita tanggung. TK2 ya maaf, TK2. Atau misalkan contoh lainnya katakanlah pasangan yang sudah berpisah gitu ya, misalkan gitu. Katakanlah wanita yang sudah menikah kemudian berpisah, otomatis kan PTKP-nya berubah ya menjadi TK lagi gitu ya. Nah, TK tapi kemudian dia hak asuh anaknya jatuh ke dia misalkan. Nah, berarti itu juga bisa kita tanggung gitu ya. PTKP-nya bisa kita tanggung. Seperti itu. Jadi tanggung bukan cuman anak ya, tapi juga bisa orang tua. Seperti tadi ya, orang tua atau anak. Anak kandung, anak tiri itu bisa. Nah, oke, kita akan masuk ke mekanisme umum seperti itu. Sebentar. Sampai sini sebelum kita masuk ke penghitungan umum atau saya coba switch dulu ya. Kita cari yang kalau umum itu agak rumit, jadi kita coba pakai yang mudah dulu, pakai yang normal dulu, baru nanti di sesi yang kedua nanti kita coba pakai yang eh, umum. Dari Ibu Putri silakan raise hand Oh, pagi Pak, pagi ya. saya mau nanya, misalnya kan pegawai aku selama ini dipotong K1 di PPKP-nya kan, Mm-mm. terus ternyata pas semenjak saya penyesuaian data karena KTP itu kan harus masuk di NPWP pemadangan NPWP, akhirnya saya baru tahu Ya. kalau dia itu punya anak dua. Jadi ke depannya gimana baiknya? Eh, apa ini untuk PPA pasal 21-nya Bu ya? Iya, jadi selama ini tuh pakai kartu, tapi ternyata harusnya kan kartunya Nggak punya dia nggak belum punya NPWP gitu. ada NPWP, tapi baru ketahuan kalau anaknya tuh dua. Padahal selama ini yang dipakai PPKP-nya itu cuma K1. Cuma satu. Oh, Hmm, ini karyawan perempuan atau laki-laki? laki-laki, bapak, Laki, ya, maaf, laki-laki, bapak. laki-laki. Iya, Sebenarnya kalau kalau seperti itu kita kembalikan ke pemberi kerjanya ya, gitu. Jadi terkait dengan karyawan, penghitungan PTKP karyawan, sebenarnya kita kembalikan ke pekerjanya. eh, apa? Kalau misalkan kayak tadi ya terjadi perubahan, katakanlah, ya itu nanti ngaruhnya ke tahun depannya gitu, misalkan gitu. Jadi eh, misalkan realnya itu anaknya dua Bu ya, misalkan tadi ya. Halo? Jadi antara antara yang
realnya sendiri dia punya tanggungan anak dua gitu ya. Iya, masih bocil anaknya dua. Anaknya dua masih bocil. Terus Mm-mm. di apa? Di penghitungan pasal 21-nya Cuma dia istri doang, satu. Eh, cuman maaf kan, kanol. K0. Ya, Jadi anaknya itu belum masuk tanggungan gitu ya. iya, baru ketahuan kemarin pas setor kartu keluarga. Oh iya. Jadi ya paling nanti ya tinggal disesuaikan aja berarti em, apa? Karena kan itu posisinya kan itu nggak bisa dirubah di pertengahan tahun ya. Jadi misalkan nanti kalau sekarang sistem penggajiannya katakanlah masih K0, ya berarti ya itu Mm-mm. seperti itu gitu ya. Nanti baru di tahun 2024 ketika ya dia harus harus apa? Karena tadi ya kita serahkan ke pemberi kerja untuk memotong sesuai dengan data yang diserahkan seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan memang dia tidak bisa menunjukkan tadi ya, menunjukkan kakaknya atau mungkin apa kayak akte segala macamnya ya sesuaikan dengan yang existing sekarang seperti itu. Tapi kalau misalkan dia sudah bisa menunjukkan dia punya kakak, dia punya akte kelahiran dan segala macamnya, nanti baru di 2024 berarti bahan PTKP yang tadi awalnya K0 menjadi K2 misalkan seperti itu. Tapi tidak bisa Oh, ubahnya di tahun ini, harus harus oh, di tahun depan. oh, iya. Kan misalnya nih, kalau misalnya besok-besok ada pemeriksaan, nggak sampai ke situ ya pemeriksaannya. Misalnya kayak Harusnya nggak nanti sampai kantor pajak, seperti itu. Harusnya nggak tapi kalau eh, harusnya sih nggak sampai seperti itu ya gitu karena ya gimana ya agak-agak agak cuman ya saya juga nggak tahu ya bisa aja eh, sampling random juga bisa aja ya pemeriksaannya bisa bisa aja itu sampling random cuman kalau seperti itu malah akan jadi lebih bayar gitu kelebihan potong gitu ya gitu jadi harusnya katakanlah hmm, K2 tapi yang sudah terlanjur dipotong PTKP-nya K0 hmm, artinya kan pajak yang terutama kan jadi lebih kecil kan seharusnya kan seperti itu. Jadi eh, hmm, kadang-kadang ini sih seringnya itu malah gini, random samplingnya itu justru untuk yang karyawati biasanya. Karyawati secara default TK0 karena dia tidak bisa menanggung gitu. Jadi kalau hmm, karyawati itu harusnya PTK-nya adalah TK0 karena eh, seorang karyawan itu PTKP-nya melekat ke suaminya. Tanggungan itu melekat ke suaminya. Misalkan Bu Putri katakanlah eh, statusnya menikah gitu ya, sama dengan satu tanggungan dengan satu pasangan. Nah, PTKP Ibu Putri itu TK0, tapi PTKP suami Ibu Putri adalah K1 gitu. Nah, seringnya justru kalau misalkan ada random sampling gitu ya, justru yang diteliti hmm, adalah dari sisi karyawatinya tadi gitu. Misalkan perusahaan ternyata terlanjur sudah TK memotong PTKP-nya K1 gitu. Padahal kan harusnya TK0. Nah, kalau kayak gitu hmm, kan berarti ada potensi pasal 21 yang kurang dibayarkan gitu. Justru hmm, mungkin dari situ kalau samplingnya. Tapi kalau kayak orang pribadi untuk karyawan gitu ya, yang tadi harusnya K2 tapi perusahaan terlanjur motong K0 itu justru itu jarang kejadian harusnya karena kan biasanya pemeriksaan itu kan nyari potensi pembayaran kan gitu. Tapi kalau kayak gitu kan malah potensi lebih bayar kan beban. jarang seperti itu Makasih Pak. sama-sama gitu ya jadi coba dicek lagi ya justru untuk yang karyawati biasanya yang harusnya itu adalah TK0 kecuali kalau memang karyawati tersebut bisa membuktikan bahwa dia yang menanggung suaminya gitu misalkan suaminya memang tidak bekerja katakanlah suaminya tidak bekerja atau mungkin sakit gitu ya lagi sakit gitu boleh si istri ini, si karyawati ini boleh menanggung, jadi boleh menjadi K1, boleh. Asalkan tadi paling kalau misalkan ada random sampling, ya apa syaratnya itu dia harus mengajukan surat keterangan gitu ya, setingkat saya lupa, setingkat kelurahan atau kecamatan seperti itu. Nah, baru nanti diserahkan ke
ke perusahaan, Pak, ini tolong PTKP saya diubah ya Pak ya, bukan TK0 tapi K1 karena eh, karena suami saya tidak bekerja Pak, sakit gitu ya. Sementara saya juga harus nanggung anak saya juga seperti itu. Nah, itu boleh boleh dijadikan alasan untuk PTKP-nya berubah dari yang awalnya TK0 jadi K1 tadi. Tapi kalau secara default nggak ada apapun gitu ya, asumsi suaminya masih bekerja segala macam, maka si karyawati ini harusnya TK0 gitu. Itu biasanya pemeriksaannya malah ngambil sampling dari situ gitu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, nah kita lanjutkan yang ini materinya. Cuman em, kalau pembukuan sepertinya ini ya, kita masuk ke norma dulu saja biar lebih gampang. Oke, kita masuk ke norma. Ya tadi ya, kan contoh penghitungan ya, mekanisme umum atau pembukuan menggunakan norma ataukah nanti UMKM. Nah, kita masuk ke yang mudah dulu yang menggunakan norma gitu. Nah, kenapa dilakukan? Karena sebenarnya cara menghitung ini tidak perlu ada namanya koreksi fiskal gitu ya. Jadi di PPh orang pribadi pun itu tetap akan ada koreksi fiskal. Kenapa? Karena adanya pembukuan gitu. Nah, jadi metode ini digunakan untuk mempermudah gitu ya, mempermudah wajib pajak ketika dia tidak siap untuk pembukuan. Dan tadi ya syaratnya adalah omsetnya ini masih di bawah 4,8 miliar. Jadi kalau masih di bawah itu ya boleh-boleh saja silakan gunakan norma gitu. Tapi ingat penggunaan norma ini nanti ada syaratnya, ada konsekuensinya gitu. Nah, dasar hukumnya sendiri itu ada di Per 17 tahun 2015 ya. Sampai sekarang Per ini masih berlaku jadi belum dicabut dasarnya. Jadi ini ya, dasarnya Per 17 2015 terkait atau tentang norma penghitungan penghasilan neto. Jadi di norma di Per ini itu dijelaskan kira-kira usaha ini kira-kira normanya berapa. Jadi sudah ditentukan oleh pemerintah, oleh DJP bahwa untuk jenis usaha ini, jenis pekerjaan ini penghasilan netonya berapa. Kan kalau pembukuan itu kan bisa dilihat dari labanya. Kalau pembukuan itu kan sederhananya pendapatan dikurangi biaya ketemu laba bersih. Nah, pajak itu dihitungnya dari laba bersih tadi, penghasilan netonya gitu. Jadi ada dua ya, penghasilan neto yang diperoleh dari pembukuan, penghasilan neto yang diperoleh dari norma di sini gitu. Jadi itu dua hal yang yang berbeda ya gitu. Nah, kita cara paling mudah dulu nih, cara penghitungan yang paling mudah. Nah, ini tadi ya syaratnya adalah pertama dia orang pribadi. Jadi badan tidak bisa menggunakan norma gitu. Jadi khusus norma ini hanya bisa digunakan oleh orang pribadi yang usahanya itu di bawah 4,8 miliar. Gitu. Kemudian wajib pajak pribadi karyawan. Karyawan pun juga boleh menggunakan norma ya, seperti itu. Misalkan katakanlah eh, apa karyawan tapi juga dia punya usaha freelance gitu ya. Nah, dia boleh nih pakai menggunakan norma gitu. Kemudian syarat yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi harus memberitahukan ke Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jika tidak, nah ini konsekuensinya wajib pajak dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Walaupun secara apa ya, secara realitanya aturan ini belum bisa kita saklek apa ya, harus harus wajib kemudian kalau enggak nanti dihitung pakai pembukuan gitu ya. Banyak yang masih apa ya, masih eh, belum paham ini jadi ya kadang petugas pajaknya ya sudah nggak apa-apa deh gitu ya kita hitung sesuai dengan normanya dulu nggak apa-apa seperti itu.
Tapi kalau yang ada yang kalau misalkan AR-nya saklek ya ya udah dihitung ulang pastinya gitu. Jadi kalau Pak kemarin kan Bapak nggak lapor nih normanya gitu ya, kita hitung secara pembukuan ya gitu. Jadi menggunakan eh, persentase yang lebih tinggi gitu. Karena di per 17 itu ada dua lampiran, lampiran satu, lampiran dua gitu. Nah, setahu saya lampiran satu itu adalah yang normanya, yang menggunakan norma. Lampiran dua itu berarti yang dianggap menggunakan pembukuan tadi. Gitu. Sederhananya, misalkan gini, dokter itu kalau normanya adalah 50 persen gitu ya, dokter 50% normanya. Kalau dia tidak lapor ke Dirjen Pajak yang 3 bulan pertama ini, maka dianggap dia menggunakan pembukuan. Kalau dianggap menggunakan pembukuan, maka normanya yang awalnya tadi adalah 50% berubah menjadi sekitar 65% ya kalau nggak salah ya. Nanti kita coba cek di pernya ya, di lampiran duanya nanti coba kita cek di situ. Gitu. Jadi dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Nah, kemudian sekarang dipermudah nih. Kalau dulu pada saat kita lapor itu biasanya eh, dilampirkan pada saat kita melamporkan SPT tahunan. Ingat ya, 3 bulan pertama dari tahun yang bersangkutan, gitu. Sementara kalau SPT itu kan 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Beda ya kata-katanya ya, gitu. Jadi kalau SPT 2022 dilaporkannya maksimal tanggal 31 April 2023. Pemberitahuan norma itu 3 bulan pertama dari tahun pajak tersebut. Artinya kalau kita mau menghitung laporan sorry, kalau kita mau minta norma untuk tahun pajak 2022, berarti paling lambat kapan? Ya berarti paling lambat 31 Maret 2022. Jadi tahun pajaknya sama. Jadi kalau sekarang misalkan tahun pajak 2023 nih sekarang, 2023. Posisi sudah bulan September. Ketika kita mau mengajukan pemberitahuan norma, diterima nggak? Kalau secara sistem, pasti ditolak. Kenapa? Karena sudah melewati batas waktu 3 bulan. Nah, berarti kalau seperti itu, berarti saya dianggap harus pembukuan dong, Pak. Secara aturan, iya. Cuman tadi ya, balik lagi. Banyak yang mungkin AR-nya atau mungkin dari DJP-nya sendiri, ya udah deh, kita kasih keringanan seperti itu ya, gitu. Tapi ya, itu nggak bisa dijadikan patokan juga ya, karena bisa aja AR-nya yang saklek gitu ya, yang oh kamu salah, aturan salah gitu ya. Ya udah mau nggak mau tadi ya kita dianggap nanti dianggap menyelenggarakan pembukuan. Artinya nanti ya tetap akan ada sanksinya gitu ya karena kita tadi nggak lapor gitu. Nah lapornya itu sebenarnya gampang, cukup masuk ke DJP online seperti biasa ya kalau kita lapor SPT tahunan. Seperti ini. Nah, kemudian nanti kita pilih yang KSWP. Di sini jangan lupa yang KSWP-nya. Dari KSWP ini nanti kita pilih ya di sini di profil pemenuhan perpajakan di sini ada yang namanya pemberitahuan penggunaan NPPN. Nah, ini yang kita pilih. Di sini kan ada banyak ya, ada permintaan SKF, surat keterangan suket PP 23 dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, kita pilihnya yang ini. Pemberitahuan penggunaan norma. Nah, nanti akan di-generate syaratnya itu oh, kurang ya. Jadi ini akan di-generate ya. Eh, apa namanya akan ada apa istilahnya akan di checklist gitu ya, checklist kelengkapannya. Jadi 3 bulan pertama, kemudian apa gitu ya, saya lupa. Nah kalau kalau misalkan checklistnya berhasil gitu ya, terpenuhi gitu ya, misalkan ininya notifikasinya terpenuhi terpenuhi. Nah nanti dari situ akan mendapatkan NPPN gitu, norma gitu. Nah dari situ sebagai dasar kita boleh menggunakan norma seperti itu. Eh, untuk tutorialnya sebenarnya sudah ada ya di YouTube ya. Nanti coba saya cari lagi. Ini kayaknya kepotong slide-nya, jadi nanti akan coba saya lengkapi lagi.
Oke, nah ini ya ada juga besaran NPPN ya. Besaran NPPN ini dia nanti akan ada tiga kolom NPPN. Eh, Pertama kolom yang paling kiri itu adalah 10 provinsi provinsi ya. Jadi 10 provinsi itu ini. Jadi Medan, Palembang, ibu kota provinsi ya maksudnya. Itu ada Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Kemudian kolom berikutnya adalah ibu kota provinsi lainnya. Jadi selain 10 provinsi ini ya, berarti contohnya ada, kalau di sini berarti ada Jogja, ada Serang, ada Aceh, kemudian Padang, kemudian Jambi, dan sebagainya ya. Jadi ibu kota provinsi lainnya. Kemudian ada daerah lainnya, berarti daerah selain yang tadi ya, selain ibu kota provinsi dan 10 ini. Misalkan ada Cirebon, ada Bekasi, ada macam-macam ya, seperti ini. Nah, rumusnya sendiri sederhana. Rumusnya itu adalah tarif dikalikan penghasilan brutonya berapa. Jadi kita tetap harus hitung berapa penghasilan brutonya. Jadi kita catat dulu penghasilan brutonya berapa, baru dikalikan tarif persentasenya. Nah, ini ya sekedar rumusnya. Rumus untuk menghitungnya ini sederhananya seperti ini. Bruto dikalikan tarif NPPN berapa, ketemu penghasilan neto fiskal tadi ya, neto fiskalnya, ketemu PTKP dikurangi, kemudian kalikan tarif ya. Tarif yang pasal 17 tadi gitu. Kemudian ketemu nanti kredit pajak, dikurangi kredit pajak, nanti hasilnya adalah PPh kurang atau lebih bayar. Gitu. Nah, catatannya di sini penghitungan penghasilan neto wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayahnya. Gitu. Jadi misalkan katakanlah seorang dokter gitu ya, seorang dokter yang prakteknya di Jakarta dan Tangerang misalkan, maka dia nanti akan ada dua lapisan, dia akan ada dua dua tarif, yang satu ikut Jakarta, yang satu ikut Tangerang. Atau misalkan dia punya dua kegiatan yang berbeda, misalkan. Yang satu sama-sama di Jakarta, katakanlah yang satu dokter, yang satu lagi jadi eh, apa dosen misalkan. Dosen tarifnya berapa, dokter tarifnya berapa. Tapi sama-sama di Jakarta. Gitu. Jadi kita cek jenis usahanya dan wilayah kerjanya ya seperti itu. Nah ini contohnya misalkan eh, seperti ini ya. Bapak Setia merupakan seorang agen asuransi yang berdomisili di Surabaya. Selama tahun 2019, ia memiliki penghasilan bruto sebesar 500 juta. Berapakah PPh-nya? Berapakah penghasilannya? Kita cari ini di sini. Lampiran 1 ya, kita cari yang lampiran 1. Tuh, per 17 2015 di sini ada daftarnya. KLU-nya misalkan jasa agen asuransi kita cari ya, agen asuransi 10 ibu kota provinsi. Artinya Surabaya kan tadi termasuk ya. Nah, kita masuk ke sini 50 gitu. Kita cari berarti 50. Kebetulan ini agen asuransi ini semuanya sama ya, 50 50 50. Ada juga yang nanti berbeda nih. Di sini ada yang 50, di sini ada yang 52, di sini ada yang 55 seperti itu. Jadi disesuaikan dengan karakter masing-masing daerahnya tadi ya, seperti itu. Nah, berarti penghasilan netonya berapa? Berarti penghasilan netonya 500 juta dikalikan 50%. Seperti ini ya, jadi 500 juta dikalikan 50%. Artinya penghasilan netonya berarti 250 juta. Pajaknya berapa ya? Berarti nanti ya tinggal dikurangi PTKP, baru nanti dikalikan tarif pasal 17 tadi. Contoh lagi, misalkan seperti ini, studi kasusnya. Nah, misalkan ini, Nona Aurelia, seorang akuntan publik dengan status belum menikah, bertempat tinggal di Jakarta. Selain menjalankan usaha kantor angkutan publik di Jakarta, Nona Aurelia memiliki usaha persewaan ruang kantor di kota yang sama.
Sepanjang tahun 2022 ya, Nona Aurelia memiliki peredaran usaha dari jasa kantor angkutan publik sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan dari usaha persewaan ruang kantor memperoleh penghasilan sebesar 500 juta di sini. Nona Aurelia sudah menyampaikan surat pemberitahuan norma kepada DJP pada bulan Januari 2022. Dia berhak untuk memilih menggunakan norma di sini. Karena kan memenuhi syarat tadi ya, 3 bulan di awal. Nah, berapakah PPh kurang atau lebih bayar tahun pajak 2022 apabila sepanjang tahun 2022 Nona Aurelia telah mengangsur PPh pasal 25 sebesar 5 juta rupiah dan mendapatkan bukti potong pasal 21, misalkan tadi ya dia bekerja dengan, biasanya kan kadang KAP kan dari perusahaan-perusahaan jasa audit gitu ya misalkan. Nah, dia dapat bukti potong sebesar 10 juta nih di sini. Gitu. Jadi nanti kredit pajaknya ada dua ya, pasal 25 dan pasal 21. Nah, berarti kita coba hitung, berapakah PPh kurang atau lebih bayar tahun pajak 2022 dari Nona Aurelia ini. Berarti hanya adalah pertama, kita tahu dulu nih, penghasilan total brutonya berapa? Penghasilan bruto dari Nona Aurelia tahun 2022 itu ada dua jenis. Dari akuntan publik 1 miliar, dari sewa ruangan kantornya sendiri itu adalah 500 juta. Nah, dari sini kita jangan sampai terjebak nih. Gitu. Karena ini sengaja ya, soalnya sengaja ada dua jenis penghasilan. Nah, kita balik lagi ke sesi pertama. Penghasilan itu kan ada 3 jenis ya. Penghasilan itu ada 3 jenis. Ada penghasilan yang dikenakan pajak, ada penghasilan yang dikenakan pajak final, dan ada penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Jadi pertama kita harus breakdown dulu. Setiap penghasilan bruto itu kira-kira kenanya ini masuknya ke kategori mana? Akuntan publik itu berarti kenanya adalah penghasilan yang dikenakan pajak non-final. Sewa ruangan kantor itu adalah penghasilan yang bersifat final. Artinya, penghasilan yang bersifat final ini tidak boleh digabungkan dengan yang non-final. Jadi kita fokusnya hanya untuk non-final saja. Karena untuk yang sewa ruangan kantor itu sudah dikenakan PPh final, tarifnya sendiri itu berubah ya, tarifnya sendiri 10% ya. Artinya ini sudah selesai nih. Jadi tidak digabungkan dengan yang tidak digabungkan dengan yang akuntan publik tadi. Gitu. Jadi nanti penghitungannya hanya yang 1 miliar saja. Nah, berikutnya setelah itu ya, setelah kita tadi breakdown tadi tiga jenis tadi, kita cek lagi nih di lampiran satunya ya, lampiran 1 per 17, jasa akuntansi atau jasa audit, jasa konsultan pajak itu sama, persentasenya untuk daerah Jakarta adalah sebesar 50%. Artinya berarti dari penghasilan yang 1 miliar tadi, penghasilan netonya adalah sebesar 500 juta. Ini ya, jadi penghasilan neto fiskalnya berarti 1 miliar kali 50%. Jadi kita cek di sini ya, lampiran 1 pasal per 17 2015 itu adalah sebesar 50% di sini. Nah, kemudian baru nanti dikurangkan dengan PTKP. PTKP Nona Aurelia tadi kan karena dia belum menikah ya, kita anggap belum menikah tadi, maka untuk diri sendiri kita anggap belum ada tanggungan, maka TK 0. Jadi 54 juta. Hasilnya penghasilan kena pajaknya adalah 446 juta. Ini penghasilan kena pajak. Nah, dari sini tinggal langsung kita kalikan pasal 17. Pasal 17-nya seperti ini ya. Atau kalau mau cara cepatnya berarti gimana, Pak? Ya berarti 446 ini ya, 446 ini. Kalikan berapa? 446 kali 25%. Dikurangi berapa? Lapisan ketiga, kurangi 31 juta ya. Jadi 446 kali 25% dikurangi 31 juta
harusnya hasilnya itu sama dengan yang ini. Bapak Ibu bisa cek ya di kalkulatornya, harusnya sama. Gitu. Jadi 446 kalikan 25% dikurangi 31 juta. Itu adalah PPh terutang untuk tahun pajak 2022 yang seharusnya dibayarkan ya selama tahun 2022. Tapi tadi ada pasal 25 di situ. Pasal 25 yang dia sudah mengangsur sebesar 5 juta per bulan, berarti 60 juta. Plus ada pasal 21 sebesar 10 juta. Maka total kredit pajaknya adalah sebesar 70 juta rupiah. Maka di sini PPh kurang bayarnya berarti pasal 29 adalah sebesar 10.500.000 rupiah di sini. Seperti itu ya, jadi cara mengerjakannya. Jadi ini sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke latihan soal ya. Nanti jadi Bapak Ibu silakan kerjakan soal latihan ini. Eh, Sebelum itu ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi ini untuk ini silakan dikerjakan eh, apa? Jadi di sini sudah diketahui ya bahwa em, KLU untuk dokter wilayah Jakarta tarifnya adalah sebesar 50%. Jadi ini sudah diketahui ya. Gitu. Jadi cara pengerjaannya hampir sama dengan yang tadi. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengerjakan soal ini ya. Gitu. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Gitu. Kita, saya akan beri waktu sekitar 10 menit untuk soal ini. Jadi silakan Bapak Ibu mengerjakan terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan boleh nanti disampaikan di chat ya. Nanti kita bahas juga seperti itu. Saya izin off kamera dulu. Silakan Bapak Ibu kerjakan.
Oke, oke, ada yang sebagian sudah selesai. Jadi dari Bapak Erik, jawabannya 1.625.000. Dari Ibu Putri, kurang bayarnya 18.500.000. Dari Ibu Arum, 1.625.000 juga. Dari Bapak Nurmansah, 7.875.000 rupiah. Bapak Renaldi, 1.625.000. Oke, ini jawabannya beda-beda ya. Ini seru nih, karena masing-masing. Nah, kita coba jawab ya. Saya akan stop sharing dulu. Oke, 1.605.000. Oke. Oke, jadi oke, kita akan coba ini ya. Jadi pertama tadi ya, eh, Dokter Budi itu kan ada 4 jenis penghasilan ya, 4 jenis penghasilan. Yang pertama jasa dokter dari Mitra Medika nominalnya 500 juta, kemudian dari Pertamina 400 juta, kemudian harta warisan itu 1 juta, dan bunga deposito 25 juta. Nah, tadi ya, cara pengerjaannya pertama adalah kita harus breakdown dulu dari 4 jenis penghasilan ini, mana yang dikenakan final, mana yang non-final, dan mana yang non-objek. Nah, nanti untuk orang pribadinya itu kita fokusnya di sini. Karena untuk menghitungnya untuk yang orang pribadi itu kita yang hanya fokus yang non-final, gitu ya. Nah, dari 4 jenis ini, jasa dokter dan ini jelas ya non-final. Warisan kemarin sudah dibahas bahwa warisan adalah bukan termasuk objek pajak, artinya masuk ke sini. Kemudian bunga deposito itu kan final ya, sudah dipotong 20% dari pihak banknya seperti itu. Nah, baru setelah itu, setelah kita ketahui mana yang final, mana yang non-final, mana yang non-objek, kita breakdown lagi yang seperti ini ya. Jadi yang bruto yang ini ya, berarti nah kita kalikan normanya berapa. Norma dari tadi ya, dokter tadi adalah 50%, kebetulan dua-duanya di Jakarta misalkan. Nah, berarti ini dikalikan 50%, ini dikalikan 50%. Sama. Maka penghasilan neto fiskalnya atas jasa dokter tadi adalah sebesar 450 juta di sini. Dari 450 tadi, kita kurangkan dengan penghasilan tidak kena pajaknya ya. Tidak kena pajaknya statusnya adalah K2 ya. Dokter Budi adalah K2 di sini. Maka PTKP-nya berarti sebesar untuk diri sendiri 54 juta, menikah 4,5 juta, 2 tanggungan 9 juta, maka total PTKP-nya adalah sebesar 67.500.000 di sini. Dari jumlah ini ya, kita jumlahkan. Maka penghasilan kena pajaknya di sini adalah dari 450 ini dikurangi ini ya, dikurangi 382.500. PP atur utangnya berarti ini, kalau ini cara cepatnya ya, cara cepatnya itu adalah berarti 382.500 dikalikan 25% di sini dikurangi dengan 31 juta. Ya, jadi dikalikan ini 67. Sama persis angkanya nanti apabila kita menggunakan cara seperti yang bawah ini ya. Jadi 5%
15 kali 190, ini dikalikan sisanya ya. Jadi ini dikurangi 60, dikurangi 190. Baru nanti ini kita jumlahkan semuanya, hasilnya sama. Gitu. Makanya tadi ya, yang harus diingat adalah pengurang dari masing-masing lapisan tadi. Kalau ini pengurangnya 0 rupiah, ini pengurangnya 6 juta, ini pengurangnya 31 juta, dan ini pengurangnya adalah 56 juta. Ya. Kemudian dari sini ini adalah PP terutangnya, kemudian ada kredit pajak. Kredit pajak masing-masing dari Mitra Medica itu 15 juta, dari Pertamina 24 juta rupiah ya, kredit pajaknya. Total kredit pajak artinya adalah berarti ini kita total semuanya 39 juta di sini. Kemudian PPh yang masih harus dibayar sendiri berarti ini ya, 64.625 ini dikurangi dengan kredit pajaknya, hasilnya adalah 25.625.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan PPh pasal 25 angsuran ya, angsuran 2 juta per bulan. Artinya di sini adalah 24 juta. Sini 24 juta. Maka PPh yang kurang atau lebih bayarnya berarti sebesar yang harus dibayar sendiri ini dikurangi dengan pasal 25, hasilnya adalah 1.625.000 rupiah. Ini berarti yang harus disetorkan pada saat sebelum lapor SPT tahunan dengan kode 200 ini tahunan. Kemudian untuk angsuran pasal 25 berikutnya, kalau tadi kan angsurannya adalah 2 juta ya, pas 2 juta. Nah, angsuran tahun berikutnya dia naik. Dihitungnya dari mana ini? Dihitungnya dari PP yang masih harus dibayar sendiri di sini ya. Jadi yang 25 juta ini dibagi dengan 12. Ini dari mana? Dari PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak. Hasilnya adalah namanya PPh yang masih harus dibayar sendiri. Gitu. Dibayar sendiri, kemudian dikurangi dengan pasal 25, itulah yang namanya PPh kurang atau lebih bayar. Seperti itu ya. Jadi caranya seperti ini. Nah, berarti jawabannya dari masing-masing ini sudah banyak yang sama ya, sudah banyak yang benar. Bapak Erik, kemudian Ibu Arum, Bapak Renaldi, Ibu Arina juga sudah. Kira-kira yang berbeda itu salahnya di mana? Kalau Ibu Putri? Oh, nggak dikurangin PTKP. Iya, jadi harus dikurangin dulu ya PTKP-nya ya. Seperti tadi. Kalau dari Bapak Nurmansyah sendiri, mungkin? Oh, PPh terutangnya tadi. Salahnya di mana, Bapak? Dari sini? Bro, oke. Salah. Eh, oke. Eh, Berhubung sekarang sudah jam 10 ya, mau jam 10 mungkin. eh, jadi seperti itu ya. Nanti ini soalnya jawabannya akan saya kirim. Nanti kan masih ada soal satu dua ini terkait dengan pembukuan ya. Jadi nanti akan saya share ketika sudah keluarnya. Nanti akan saya share lagi seperti itu. Ini termasuk cara cepatnya tadi ya. Cara cepatnya tadi eh, seperti ini. Jadi misalkan contoh gitu. Contoh tadi misalkan kalau di sini eh 80 misalnya kita karang aja ya. Nah, misalkan ini ya 890 misalkan. Berarti kan
Kalau berarti seperti ini, berarti kalau eh, lapisan ketiga ya di sini ya, lapisan ketiga pengurangnya di sini. Jawabannya adalah ini. Gitu ya. Jadi tinggal kita lakukan ya, misalkan loadingnya masuk. Oke. Gitu. Oke, jadi ini ya cara cepatnya, jadi harus diingat gitu. Kalau misalkan kita mau berikan ya, ini dari mana? Ya coba ya, kita coba misalkan berarti kan eh, ini ya, kalau kita coba berarti 5 sampai sini ya berarti ya. Oke, ini 60, ini berarti 100. Berarti ini ya caranya ya. Kita coba masing-masing kita kalikan. Nah, baru nanti kita jumlahkan. Nah, sama ya, seperti ini ya. Jadi ini tuh kan buat teman-teman ya. Jadi misalkan tinggal menyesuaikan aja gitu. Misalkan ekstrimnya 8 miliar misalkan gitu. Kan ini 8 miliar berarti udah kita geser aja. Ini berarti ini juga salah nih 35. Berarti ketika kalau ini 8 berarti ini 5 miliar ya di sini ya. Eh 5, oh berarti 404 ya. Dari mana ini? Dari kan 5 miliar dikurangi 500 ya. Seperti itu. Maka ini dikurangi ini, kurangi ini, kurangi ini. Jumlah sum harusnya sama ya hasilnya ya. Seperti itu. Jadi ini buat buat panduan aja ya biar gampang gitu. Seperti itu. Ini bahkan yang paling tinggi pun juga sama. Jadi ini yang harus diingat. Ini kalau untuk yang 2000 ke atas ya, 2022 ke atas, setelah yang sebelum HPP umurnya ya. Seperti itu. Jadi cuman 5, 30 dan 5. Gitu. Oke, ini tadi caranya sama. Selisihnya cuman ya tadi ya, cuman misalkan ini 216. Nah, berarti kan ini tinggal geser aja. Ini ya, 216. Ini tinggal geser aja. Berarti di pesan antara ini ya, berarti ya. Ini gesernya ke sini. Berarti kan seperti ini. eh dua di sini kan lapisan kedua ya, maaf. Isinya 1 juta sebenarnya ya. Seperti itu. Jadi dibandingkan dengan yang lama selisihnya 1 juta. Oke, baik Bapak Ibu. Kita akan istirahat kurang lebih selama 30 menit eh, dari sekarang. Ini kita akan masuk lagi jam 10.30. Kita akan masuk nanti ke sesi yang ke satu, dua, tiga. Sesi yang ketiga ya Bapak Ibu ya gitu.
Untuk itu, selamat istirahat Bapak Ibu. Silakan bagi mau cemilan, sarapan, dan segala macamnya. Silakan. Nanti kita akan jumpa lagi jam 10.30. Dari saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.